Oke, kita ketemu lagi. Buat yang belum tahu ya, industri gaming di Tiongkok itu gede banget. Walaupun angkanya beda, menurut Newzoo sama Statista, Tiongkok itu jadi negara kedua terbesar untuk pasar gaming di 2022. Peringkat satunya masih US. Kalau kita ngomong industri gaming dari Tiongkok, kita pasti akan ngomong soal Tencent. Gimana Tencent kalau dibanding sama perusahaan gaming internasional lainnya? Nah, kalau ini urutannya bisa beda-beda, tergantung datanya dari siapa. Statista misalnya bilang kalau Sony ada di peringkat 1, sedangkan Tencent ada di peringkat 2. Kalau company marketcap.com bilang Microsoft yang ada di peringkat 1 dan Tencent yang ada di peringkat 2, sedangkan Sony di peringkat 3. Terus kalau Newzoo bilang Tencent ada di peringkat pertama, bahkan ngalahin Sony dan Microsoft. Terlepas dari urutannya bisa beda-beda, satu hal yang pasti, Tencent setidaknya ada di peringkat 1 atau 2 dari urutan perusahaan-perusahaan gaming terbesar di dunia. Gimana kalau dibanding sama perusahaan-perusahaan di luar gaming? Menurut data dari companiesmarketcap.com, Tencent itu bahkan jadi perusahaan dengan market cap terbesar dari Tiongkok. Statista juga nyatet kalau Tencent adalah perusahaan dengan market cap terbesar dari negara itu, ngalahin Alibaba ataupun Xiaomi. Menurut Statista, market cap dari Tencent bahkan ngalahin Nestle, Mastercard, Coca-Cola, atau bahkan Samsung. Biar nggak kalah seru, aku juga penasaran bandingin Tencent sama perusahaan paling gede dari Indonesia. Menurut Companies Market Cap tadi, pendapatan Tencent di 2023 itu 85 miliar USD. Perusahaan terbesar di Indo menurut sumber yang sama itu BCA. Pendapatan BCA di 2023 berapa? 6,6 miliar USD. Jadi pendapatan Tencent itu 12 kali lebih besar dibanding BCA yang jadi perusahaan paling besar dari Indonesia. Tapi nih, industri gaming di Tiongkok itu sekarang lagi dirundung awan mendung. Gara-gara draft kebijakan pemerintah Tiongkok soal gaming yang muncul di akhir Desember 2023 kemarin. Nanti kita akan bahas draft kebijakannya apa aja ya. Gara-gara draft kebijakan pemerintah tadi, saham dari Tencent dan NetEase yang jadi dua perusahaan gaming terbesar dari Tiongkok langsung anjlok. Menurut Al Jazeera, pemerintah Tiongkok bahkan jadi pengen revisi draft kebijakan sebelumnya tadi gara-gara kerugian yang dialami perusahaan-perusahaan gaming di sana. Emang draft kebijakannya gimana sih? Draft kebijakannya meliputi banyak hal dan nggak mungkin aku sebut semua di sini ya, karena aku takut nggak laku ya kalau videonya kelamaan. Teman-teman bisa lihat sendiri daftar lengkapnya di link yang aku taruh di deskripsi. Menariknya, jujur aja ada beberapa poin yang aku setuju dari draft regulasi tadi. Pertama, harus ada batasan spending buat setiap pemain. Kedua, harus ada batasan minimal untuk probabilitas gacha agar tidak memicu excessive spending. Ketiga, item-item yang dijual di dalam loot box atau gacha juga harus dijual terpisah dan bisa langsung dibeli. Jadi ibaratnya nih, main gacha itu pilihan, bukan paksaan atau satu-satunya cara untuk mendapatkan item atau karakter langka. Keempat, melarang penjualan in-game item
dengan harga berlebihan lewat auction. Kelima, daily login rewards, first purchase rewards, dan reward pancingan lain juga dilarang. Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya ini bukan kali pertamanya pemerintah Tiongkok bikin aturan ketat soal gaming. Di 2019 mereka sebenarnya sempat bikin regulasi kalau orang-orang yang berumur di bawah 17 tahun, ya kalau nggak salah ya, nggak boleh main game lebih dari 3 jam setiap harinya. Terus aturan tadi diperketat lagi di 2021. Jadinya cuman boleh main game selama 1 jam, itu pun selama weekend atau liburan. Dari 3 kali pemerintah Tiongkok coba bikin regulasi ketat soal gaming, menurutku ya baru yang ketiga ini akhirnya mereka kayaknya tahu masalah fundamentalnya itu di mana. Kalau yang pertama dan kedua kan regulasinya cuman blokir aja. Ya ini kayak negara Wakanda yang sukanya main blokir. Nggak paham apa-apa terus pukul rata semua dengan main blokir. Cuman kali ini aku setuju dengan beberapa poin draft regulasi pemerintah Tiongkok yang terkait sama excessive spending. Faktanya ya meskipun ini nggak semua ya, kebanyakan game-game mobile ataupun game-game free to play memang menggunakan berbagai cara dan trik psikologis untuk memancing para pemainnya buat ngeluarin duit sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya. Silakan nonton sendiri video yang judulnya Let's Go Walling di YouTube kalau nggak percaya. Nanti linknya juga tak taruh di deskripsi. Penutup aja nih biar nggak lama-lama. Apakah draft regulasi ini akan diterapkan sepenuhnya? Ya karena kan tadi masih draft ya, setidaknya sampai aku nulis skrip video ini. Jadi ya belum tentu terjadi regulasi-regulasi yang coba membatasi excessive spending tadi. Kalau misalnya diterapkan, apakah ini akan bikin industri gaming di Tiongkok ambyar? Ya jujur aja, aku nggak tahu apakah draft nanti akan beneran terjadi. Tapi kalau beneran terjadi dan beneran ditegakkan aturannya, ya mungkin akan memotong banyak revenue dari perusahaan gaming di sana. Cuman di sisi lain, perusahaan gaming di sana juga mungkin sudah punya solusinya, yaitu bikin satu game dengan 2 versi yang berbeda. Kayak PUBG Mobile di Tiongkok itu kan versinya beda sama yang di global. Terakhir nih, terlepas dari regulasinya nanti kayak apa di sana, aku sebenarnya lebih berharap pemerintah negara Wakanda itu juga bisa belajar dari regulasi ini. Yang kayak aku bilang tadi, bikin regulasi dan solusinya itu ya beneran paham masalah fundamentalnya itu apa. Bukan cuman main blokir-blokir tok, tapi nggak mudeng apa-apa. Ya wis, gitu aja kali ya sebelum aku kebablasan ngomong aneh-aneh. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.